Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan step by step dari penilaian penderita dan RJP dari praktikum saya kemarin. Yang pertama, penilaian keadaan. Di sini saya melakukan pengamatan pada lokasi kejadian. Hal utama yang perlu diperhatikan yaitu keadaan saat ini, kemungkinan yang bisa terjadi, dan cara mengatasinya. Lalu yang kedua yaitu penilaian dini. Di langkah-langkah penilaian dini, yang pertama harus dilakukan yaitu apakah kasus ini termasuk kasus trauma atau kasus medis. Setelah menentukan kasus, kita harus memeriksa respon. Respon yang pertama harus diperiksa yaitu awas jika penderita sadar, lalu suara, nyeri, tidak respon. Nah, di kasus saya ini penderita mengalami kondisi di respon yang keempat yaitu tidak respon. Setelah memeriksa respon, selanjutnya kita memeriksa circulation, airway, dan breathing atau disingkat CAB. Di sini pada penderita tidak respon, saya langsung memeriksa nadi di lehernya, yaitu nadi karotis. Ternyata setelah saya cek penderita nadinya tidak berdenyut, maka saya langsung melakukan RJP 30 untuk penekanan dada dikali 5. Nah, setelah saya melakukan RJP, tidak lupa saya memeriksa airway-nya agar penderita bisa bernafas dengan baik. Lalu setelah itu, jika penderita denyut nadinya masih tidak terasa, kita lakukan RJP kembali sampai denyut nadinya sudah terasa. Setelah itu kita cek airway-nya kembali dengan cara mendekatkan pipi kita ke hidung penderita. Lalu kita melihat naik turunnya dada penderita dan merasakan adanya hembusan nafas atau tidak. Nah, jika penderita tidak ada nafas tapi nadinya masih berdenyut, maka kita lakukan teknik sapuan pada mulut korban agar benda asing yang masuk dalam tubuh korban bisa keluar. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, dimulai dari kepala, lalu ke bagian leher, dada, perut, punggung, panggul, dan ekstremitas atas dan bawah. Lalu setelah itu kita mulai pengukuran tanda vital, dimulai dari denyut nadi, frekuensi nafas, suhu badan, tekanan darah, dan itu semua. Lalu kita catat riwayat penderita, dimulai dari keluhan utama, obat-obatan yang diminum, makanan atau minuman terakhir, penyakit yang diderita, alergi yang dialami, dan bagaimana kejadian itu. Dan untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan berkala lagi, dimulai dari sirkulasi korban, lalu bagaimana nafasnya korban, lalu kondisi korban terkini. Setelah itu terakhir kita melakukan pelaporan untuk ditindaklanjuti ke medis yang lebih lanjut.